Salam sejahtera untuk kita semuanya, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menundukkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini tertulis dalam kitab Amos pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir bunyinya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah tidak berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya menyampaikan sesuatu kebenaran, sebuah kewajiban dan keharusan yang dilakukan atau diperbuat orang percaya. Karena orang percaya ketika ditebus, diselamatkan oleh Yesus Kristus, mereka dibaharui menjadi orang-orang manusia baru yang hidup di dalam kebenaran. Dan pembuktian bahwa manusia hidup dalam kebenaran, orang yang diselamatkan hidup dalam kebenaran, ketika mereka mampu menyuarakan kebenaran itu sendiri. Tapi realita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita tidaklah demikian. Banyak orang takut sekarang ini menyampaikan kebenaran, takut dibenci. Bahkan kalau kita lihat di negara kita ini, seperti ada diberitakan di sosial media, seseorang supir taksi online yang melaporkan kasus pembunuhan, dia menjadi terdakwa. Nah, kesulitan untuk menyampaikan sebuah kebenaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Sehingga zaman sekarang ini yang tidak benar dianggap menjadi benar, yang benar dianggap biasa-biasa saja dan tidak perlu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, di mana Amos, orang Tekoa, pengepul jambu biji, dia dipanggil oleh Tuhan. Dia diberikan sebuah tugas untuk menyampaikan kebenaran Allah. Fungsinya sebagai nabi yang dipanggil oleh Allah, maka dia harus menyampaikan kebenaran dengan sesungguhnya. Walaupun banyak tantangan, rintangan yang harus dihadapi. Walaupun dia harus berhadapan dengan para penguasa, orang-orang besar pada saat itu, yang pasti mengancam nyawanya. Tapi Amos selaku yang sudah dipanggil oleh Allah,
yang sudah dipilih oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah, dia terus menyampaikan kebenaran itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang yang mendengarkan pemberitaan yang disampaikan oleh Amos, mereka mau berubah, mereka mau bertobat. Mereka mau kembali ke dalam jalan Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perikop kita pada saat ini, jelas di sana dikatakan Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Apa yang disampaikan oleh Amos? Sebuah pertanyaan sebab akibat. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh Amos, yaitu berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya jawabannya pasti tidak. Karena saling kenalnya, karena saling berjanjinya, maka orang berjalan bersama. Kalau tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Amos di dalam pasal yang ketiga ini, dalam khotbah kita ini, sesungguhnya ingin mengatakan, mungkinkah Allah, sederhananya, mungkinkah Allah menjatuhkan hukuman kepada orang Israel, kepada umat pilihannya, kalau mereka tidak jahat? Tidak. Allah tidak mungkin menghancurkan atau mengizinkan kehancuran itu terjadi bagi umat pilihannya kalau umat pilihannya itu berdiri di dalam kebenaran. Justru karena umat pilihan Allah lah tidak berdiri di dalam kebenaran, maka Allah mengizinkan musibah, persoalan, tantangan itu terjadi. Nah, tapi walaupun demikian, bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka. Bukan berarti Allah tidak menyayangi mereka. Bukan berarti Allah membenci mereka. Di dalam setiap hukuman yang terjadi, sesungguhnya di sana Allah juga menunjukkan kasih dan kepeduliannya. Tujuan Allah mengizinkan hukuman itu supaya bangsa itu sesungguhnya kembali dan mengenal jalan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam, di dalam pemberitaan firman ini, pertanyaan-pertanyaan itu diajukan oleh Amos. Dan itu mau mengatakan kepada bangsa itu, tidak mungkin Allah menghukum kalian, tidak mungkin Allah mengizinkan sakit penyakit, tidak mungkin Allah mengizinkan kehancuran terjadi kalau mereka hidup dalam kebenaran. Sama seperti yang dikatakan, dianalogikan di dalam pertanyaan yang disampaikan oleh Amos ini dalam ayat yang ke-5, jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jarak terhadapnya? Tidak mungkin. Jawabannya tidak. Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Tentu tidak. Mengaumkah singa kalau dia tidak mendapatkan sesuatu? Pasti tidak. Karena dia mendapatkan sesuatu untuk menjaga sesuatu itulah, maka singa mengaum. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu, bagaimana firman ini kita bawakan dalam kehidupan kita? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita dipanggil menjadi penjala manusia. Bapak Ibu, perenungan pertama yang harus kita renungkan, sadarkah kita dipanggil oleh Tuhan untuk dipakai menjadi penjala manusia? Sering sekali Bapak Ibu yang kami lihat, yang kami perhatikan, banyak dari orang-orang yang beriman tidak sadar dengan hal itu. Justru yang dia pikirkan, dia yang harus dijala, dia yang harus dipanggil, dia yang harus diperhatikan. Di tengah-tengah pelayanan yang kami layani pada saat ini, banyak para penatua tidak menyadari hal itu. Tidak menyadari bahwa mereka dipanggil oleh Allah menjadi penjala manusia. Orang-orang Kristen juga banyak demikian. Tidak menyadari panggilan itu.
Maka ini perlu kita renungkan. Sadarkah kita Bapak Ibu? Sadarkah orang-orang yang percaya ini bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia? Nah, kalau belum sadar, inilah waktunya bagi kita. Setiap orang yang percaya tanpa terkecuali, semuanya mereka dipanggil oleh Tuhan, semuanya mereka diselamatkan oleh Tuhan, semuanya mereka mau dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Nah, supaya kita bisa menjadi penjala manusia seperti yang dilakukan atau yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan panggilan kita, maka kita harus terlebih dahulu hidup di dalam kebenaran itu sendiri, hidup di dalam keselamatan Yesus Kristus itu sendiri, mengandalkan Kristus senantiasa di dalam kehidupan. Kita tidak akan pernah bisa menjadi penjala manusia kalau kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa membuat orang bertobat atau membuat orang berubah kalau kehidupan kita juga tidak menunjukkan hal yang baik. Tidak mungkin pemabuk, logikanya Bapak Ibu, bisa menyuruh orang supaya tidak menjadi mabuk kalau memang dia masih pemabuk. Tidak mungkin pencuri bisa melarang orang supaya tidak mencuri kalau dia masih pencuri. Tapi ketika kita hidup di dalam kasih Kristus, bersama dengan Kristus dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang baik yang kita lakukan, maka kehidupan kita di dalam Kristus itulah yang mendorong kita, mendasari kita untuk memanggil orang-orang, untuk menjala orang lain, untuk mengajak orang lain berubah di dalam kehidupannya. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika kita dipanggil menjadi penjala manusia, sama seperti Amos, harus senantiasa punya keberanian di dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran itu sendiri. Di garis bawah, punya keberanian di dalam kebenaran. Jangan pula kita ibaratnya Bapak Ibu, berani-berani mengajak orang bertobat, tapi kita tidak dalam kebenaran. Jangan pula juga kita hidup di dalam kebenaran, tapi kita tidak berani menyampaikan yang baik, memperingati orang yang jahat. Maka yang harus kita pahami, kita harus punya keberanian di dalam kebenaran. Keberanian di dalam kebenaran inilah yang harus kita pertunjukkan. Walaupun memang resikonya sangat riskan, ada tantangan. Tapi apapun resikonya, ketika tugas itu disuruh oleh Kristus kepada kita, maka itu harus kita lakukan. Tidak boleh tawar-menawar. Bapak Ibu, yang terakhir sekali, firman ini mau mengajak kepada setiap orang yang percaya, supaya orang yang percaya itu di dalam kehidupannya senantiasa melakukan apa yang diinginkan oleh Kristus dari kehidupannya, mengerjakan keselamatannya. Semua kita diselamatkan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Maka buah daripada keselamatan itu harus kita kerjakan, harus nampak, harus kelihatan, harus teruji, harus benar-benar kita lakukan selama kita hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami menghidupi firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.